Aku pernah bangun lebih pagi dari biasanya, hanya untuk membuat pancake kesukaannya. Dengan tangan yang masih gemetar karena takut gosong. Aku mencoba tersenyum membayangkan wajahnya nanti. Aku ingin jati alasan kecil kenapa paginya terasa hangat. Tapi saat aku tiba, aku melihat seseorang sudah duduk di sampingnya. Seorang wanita yang juga membawa kotak berisi pancake. Mereka tertawa, terlihat begitu akrab, begitu dekat. Di saat itu, aku hanya bisa memeluk erat kotak di tanganku. Hangatnya pancake itu tiba-tiba terasa dingin. Aku memilih berbalik, mencari sudut sepi untuk menyembunyikan semuanya, termasuk perasaanku. Sejak hari itu aku sadar, kadang yang kita perjuangkan diam-diam, ternyata sudah dimenangkan orang lain tanpa kita tahu. Tapi aku tidak pernah benar-benar tahu siapa yang mengisi hatinya. Angin pagi berhembus pelan, membawa suara tawa mereka yang samar sampai ke telingaku. Rasanya seperti diingatkan berkali-kali bahwa aku datang terlalu terlambat. Aku membuka kotak itu perlahan. Pancake yang kubuat dengan penuh harapan sekarang hanya menjadi saksi bahwa perasaan bisa kalah tanpa perlawanan. Aku mencoba memakannya satu gigitan. Rasanya tetap manis, tapi entah kenapa air mataku terasa lebih asin. Hari itu aku belajar sesuatu. Tidak semua usaha harus diperlihatkan, dan tidak semua cinta harus dimenangkan. Beberapa bulan kemudian, aku kembali melewati kafe kecil itu, tempat di mana pagi pernah terasa begitu menyakitkan. Langkahku sempat terhenti, bukan karena luka yang lama, tapi karena kenangan yang tiba-tiba terasa asing. Aku duduk di meja dekat jendela. Untuk pertama kalinya, aku memesan pancake hanya untuk diriku sendiri. Saat potongan pertama masuk ke mulutku, aku tersenyum tanpa sadar. Rasanya masih sama, manis, hangat, sederhana. Bedanya, kali ini tidak ada harapan yang menggantung. Tidak ada rasa takut kehilangan. Tiba-tiba seorang pelayan menghampiri. Ia berkata pelan, katanya ini tambahan topping gratis dari seseorang di sana. Aku menoleh. Seorang pria yang tidak kukenal tersenyum canggung. Bukan senyum yang membuat jantungku berdebar, tapi cukup untuk membuat hariku terasa lebih ringan. Di saat itu aku mengerti, hidup selalu punya cara untuk mengganti cerita yang pernah patah. Mungkin bukan dengan orang yang sama, bukan di waktu yang sama, tapi dengan perasaan yang jauh lebih siap. Aku menatap pancake di hadapanku, lalu berbisik dalam hati, terima kasih untuk luka yang dulu. Tanpanya, aku tidak akan pernah belajar bagaimana cara menikmati bahagia yang sederhana. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur kecilku. Lampu kuning redup menemani pikiranku yang perlahan tenang. Di atas meja, ada satu piring pancake hangat. Bukan untuk siapa-siapa, hanya untukku. Dan untuk semua versi diriku yang pernah terluka. Aku menarik napas panjang. Ternyata waktu benar-benar bekerja dengan caranya sendiri. Cukup kita simpan sebagai kenangan yang akan menguatkan kita di masa depan. Aku berdiri, menghapus air mata, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Karena aku tahu, di luar sana pasti ada seseorang yang akan menghargai pancake buatanku. Dan juga hatiku. Langkahku terasa ringan, tapi hatiku masih tertinggal di pagi itu. Aku berjalan tanpa tujuan, membiarkan waktu menuntunku ke tempat yang entah di mana. Kotak pancake itu akhirnya kuletakkan di bangku halte yang hampir kosong. Mungkin akan ada seseorang yang lapar, atau seseorang yang juga sedang patah hati seperti aku. Beberapa hari berlalu, aku mencoba kembali ke rutinitas seperti biasa. Bangun pagi, membuat sarapan sederhana, dan belajar menata perasaan pelan-pelan. Sampai suatu hari, ada pesan masuk di ponselku. Terima kasih ya, pancake waktu itu enak. Aku terdiam cukup lama. Ternyata dia melihatku hari itu. Dia tahu aku datang, tapi memilih diam. Anehnya, hatiku tidak lagi sesakit dulu. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena harapan kembali datang, tapi karena akhirnya aku benar-benar bisa melepaskan. Sejak saat itu aku sadar, cinta bukan selalu tentang memiliki. Kadang cinta hanya tentang keberanian untuk merelakan dan tetap menjadi versi terbaik dari diri sendiri.